Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya membuat fitur-fitur untuk menu kategori. Sini kita akan membuat fitur yang sama seperti menu produk, yaitu ada fitur lihat data, tambah data baru, edit sampai dengan hapus data. Ya, kita akan coba implementasikan ke menu kategori. Ya, pertama-tama kita coba aktifkan dulu sumnya. Nah, lalu kita coba pastikan field apa aja, ya, kolom-kolom apa aja yang diperlukan untuk menu kategori. Jadi sini kalau kita lihat ada nama, ya, ID sudah pasti, itu tipenya adalah increment, ya. Kita buat auto increment. Lalu ada name, slug, parent, cover, lalu sampai dengan update datanya. Oke. Jadi kita pastikan dulu kolom-kolom apa saja yang diperlukan. Nah, sekarang kita coba buat. Nah, saya tekankan lagi, ya. Setiap kita buat menu baru, ya, atau fitur baru, bisa itu tambah data, edit data atau hapus data, kita perlu yang namanya menambahkan, ya, URL bantuan atau yang bernama roots pada file application config file roots.php. Kita coba tambahkan. Nah, sini ada nih admin. Nah, kalau sini nggak ada, berarti kita perlu lagi folder baru, yaitu kategoris. Sini adalah admin kategoris controller index. Nah, kita coba buat ininya dulu, ya. Nah, setelah kita buat ini, kita ambil contohnya dari script admin products controller /index. Ya, kita ubah nama filenya nanti. Jadi kita bisa ke controllernya. Nah, di sini kita buat file baru. Kita klik kanan pada folder admin. Ini folder kategoris, ya. Karena di sini adalah folder kategoris. Nah, lalu kita buat file baru yang bernama sama seperti ini. Kita klik kanan, new file, ada folder kategori, admin kategoris controller.php. Nah, untuk scriptnya bisa kalian ikuti dulu, ya. Ini coba kalian copy dari sini. Untuk kategori, jangan lupa kalian tutup. Kita lihat. Oke. Jangan lupa kita tutup nandanya. Lalu kita lihat lagi di sini. Dia perlu apa aja? Upload image tidak perlu karena di kategoris itu coba kita lihat. Oh, di kategori tetap ada cover image. Jadi ini bisa kita copy juga, construct. Nah, sini adalah kita hanya perlu kategoris model. Nah, 3 file ini yang kita perlukan. Selanjutnya adalah function index. Nah, index ini kita perlukan karena pada roots yang kita buat barusan kita memerlukan function index. Index ini sudah pasti ada di dalam file controller yang bernama admin kategoris controller. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Ini adalah function baru, jadi kita letakkan setelah function construct. Namun tetap di dalam function class admin products controller. Oke, setelah kita tambahkan, ya. Nah, ini masih ada products model. Kalian bisa ubah, ya. Karena products model ini akan kita ubah menjadi kategori.
Coba kita cek bagian model, kita sudah buat kategoris modelnya. Ini bisa kita ubah, cuman kita cek dulu apakah count all ini ada di products model. Kalau misalkan belum ada ya di products model, berarti ini adalah function bawaan. Jadi kalau ada function bawaan, kita nggak perlu tambahkan lagi di model kategori, karena memang count all ini adalah function bawaan. Namun ini perlu kita cek di bagian model, products model, count all. Nah sini nggak ada nih, berarti ini adalah function bawaan. Nah ini bisa kita ubah ya, atau bisa kalian find. Sini ada 2 ya. Terus ini bisa kalian ketik Ctrl D ya. Kita close dulu deh. Ini kalian blok sini ya, kalian select, terus kalian klik Ctrl D. Nah dia akan ikut seperti ini. Ini kalian hapus, kalian copy paste, kalian samakan dengan kategoris model yang ada di model, kategoris model ya. Ini untuk dapat paginationnya, kategoris model, create add. Nah, ini adalah kolom ya. Kalian boleh pastikan lagi kolom ini apakah ada di table kategori. Nah, ini saya buat sama. Di setiap table selalu ada create add dan update add. Nah, sini kita tampung menjadi variable records. Nah, ini yang akan dipanggil pada view kategorinya nanti. Nah, ini untuk view ya. Ini untuk view kita bisa buat juga kategoris namanya. Ini adalah nama folder. Nah, lalu kita buat file lagi list.php. Nah, setiap kita buat variable records ya, ini pastikan kita juga menambahkan variable data untuk view yang akan kita panggil. Oke. Jadi dia akan mengambil data ini. Kalau kita nggak pakai ini juga nggak kita pakai. Ini bisa kita hapus seperti ini. Namun karena kita membutuhkan ini variable records data ya untuk pagination, nah kita perlu menambahkan variable datanya pada pemanggilan view. Ini kita save. Lalu selanjutnya kita membuat tampilan view admin. Nah kita tambahkan lagi ya di admin. Kita buat folder baru, klik kanan di folder. Nah kalian lihat di sini dia hierarkinya ada di bawah folder admin. Lalu kita tambahkan kategoris, enter. Lalu sini kalian buat lagi list.php. Nah, referensinya dari list.php punya si product. Kita klik ya new file list.php. Kita copy. Ini kita ubah. Ini juga. Nah, add new ini adalah kalau kita lihat di sini produk. Nah, ini adalah untuk button penambahan data baru. Jadi ini kita ubah index.php admin kategoris ya. Ini itu adalah nama controllernya, admin ya, admin. Ini admin kategoris. Lalu di sini ada function yang namanya create. Ya, ini harus kita buat juga, nanti kita buat fungsinya pada kategori admin kategoris. Nah, ini kita sesuaikan. Ini adalah table. Ini kan ada ID name price. Nah, ini kita sesuaikan dengan kolom yang ada pada table kategoris, yaitu ada name, slope. Ini opsional ya, boleh kalian
pakai semua, atau enggak kalian bisa langsung ID, name, cover, image ya. Nah, ini adalah file variable record ya. Records ini yang tadi kita buat. Nah, ini records. Jadi data records dari, nah dia records ini adalah data dari kategori yang sudah kita panggil datanya. Ini kita order dari tanggal dibuat. Nah, ini kita buat limit per halaman, lalu kita ambil semua datanya. Nah, sini kan records, kita buat menjadi variable record. Nah, di listnya ini kita buat looping menggunakan for each. Recordsnya ini kita ubah menjadi record ya, as record. Nah, record inilah yang kita ambil objeknya untuk mengambil data-data kolom tabel yang ada di data kategorinya. Ini ada name dan cover image kan. Jadi kita cuman panggil 3 aja, ID, ada, name, dan cover image. Tanpa S, cover image. Sini juga ada, ini adalah pengambilan gambar. Jadi image ini coba kita pastikan lagi. Ya. Kita coba cek di sini image, karena hierarkinya adalah base URL ini ya. Ini adalah alamat si localhost-nya yang sedang kita akses, yaitu localhost ya, localhost CI3SI. Nah, selanjutnya kita buat folder baru untuk kategorinya. Kita cek, nah sini sudah kita buat kategoris. Nah, ini juga kita buat kategoris, kita arahkan. Lalu di sini adalah gambarnya ya. Nah, karena ini adalah gambar, ini nggak perlu kita panggil. Jadi kita panggilnya dengan tag image src untuk memanggil data gambarnya ya, record cover image. Lalu di sini kita tambahkan ya, lebarnya itu 30%. Selanjutnya adalah edit. Nah, sini kita cek admin segmen kedua, yaitu satu, dua, harusnya diambil data produk ini 1, 2 data products, karena kita lagi mengakses kategori berarti dia langsung mengambil data kategori. Lalu kita klik edit. Edit ini adalah function di controllernya. Ini juga, nah ini untuk delete juga sama. Nah, untuk delete kita juga menampilkan pop up. Nah, ini enggak ada yang perlu diubah lagi. Nah, jadi pagination tadi yang kita buat di admin kategoris ini untuk menampilkan data halaman. Nah, untuk list.php nya sudah ya. Ini bisa kita cek. Coba kita cek kategoris. Oke, jika keterangannya 404 page not found, berarti kita ada kesalahan pada pemanggilan filenya. Coba kita cek. Secara pemanggilan view kita sudah buat admin kategoris list. Nama ini perlu kita ubah, admin kategoris. Coba kalian perhatikan nama controllernya juga. Ini kita save, bisa kita coba lagi.
Cara tampilan sudah kita buat ya. Sekarang kita tinggal buat function untuk add datanya. Jadi kita cek lagi ya. Kita kembali ke roots karena kita membutuhkan fitur tambahan yaitu create ya. Kita bisa tambahkan, bisa kita copy dari sini kategori /create, kita tambahkan sini adalah, kita ubah menjadi create. Nah, jika sudah, kita kembali ke referensi products-nya dari controller product ya. Kita cek function create-nya. Nah, kita butuh beberapa karena kita membutuhkan yang namanya validasi. Karena kita memakai gambar ya, gambar produk. Bisa kita ikuti, tapi kita sesuaikan nih kolom-kolomnya. Oke. Yang pertama kita copy dulu function set validation rules ya di admin product, terus kita tambahkan untuk kategorinya. Nah, ini kita copy ya. Lalu ini kita nggak perlu, kita hapus cover image name. Jadi kita butuh nama dan cover image-nya aja ya, karena sini nama dan cover image kita cuma butuh 2. Kita save. Selanjutnya get upload config. Bentar. Nah, sini image kategori, tipe filenya, accessnya tetap kita save. Lalu di sini baru kita bisa tambahkan function create. Coba kita cek lagi apakah yang lain kita perlu. Ini juga sama, kita tambahkan validasinya, kita copy, lalu kita tambahkan di sini image name. Coba kita cek ini pakainya pada saat iya callback validate. Nah, ada di create sini kita juga pakai di create ya, cuman belum kita buat fungsinya. Jadi ini adalah kita ubah image, ini adalah name of fieldnya, nama fieldnya. Ini bisa kita ubah dengan cara kalian blok di sini, kalian tekan Ctrl D. Nah, kalian cukup sampai sini aja nih, terus kalian ubah menjadi ini nggak perlu ya, ini tetap upload image ya. Coba kita lihat paling bawah upload image. Oke, ini sudah kita ubah validate and upload filenya. Oke, lalu kita buat function create-nya. Ini kita copy, kita taruh di bawah function tadi. Nah, ini create post validation rules image ya. Kamu bisa ubah di sini.
kita ubah post create add cover image get upload config. Nah, kita cek sekarang ke model dari kategorinya. Di sini kan untuk produk model kan ada insert data ya, function insertnya. Ini bisa kalian ubah jadi kategori ya. Admin kategoris. Kita ubah upload filenya. Nah, ini itu untuk mengupload ya, karena kita kan di sini untuk produk itu dia juga menyimpan data gambar di tabel yang berbeda. Karena kategori ini enggak ada kategori image, jadi sini kita hapus karena last ID ini kita perlukan untuk mencari ID terakhir pada produk ID-nya. Bisa kalian hapus. Nah, jadi cukup sampai sini. Upload file. Sebentar. Nah, ini ya. Kalian cukup jalankan sampai sini. Data berhasil ditambahkan, base URL kita redirect ke kategori. Nah, ini nggak perlu karena kita nggak perlu data dropdown kategori. Ini kita ubah menjadi kategori. Oke, ini untuk create-nya ya. Terus ini kita akan coba, iya benar. Kita buat view-nya nih untuk kategori. Kita ke view. Create.php. Nah, di sini nanti kita butuh yang namanya form. Jadi kita buat dulu formnya. Kita panggil di file create.php. Tapi ini kita coba buat yang file create.php-nya dulu. Kita copy, kita tambahkan di kategori. Create kategoris. Bukan multipart ya, karena kita menggunakan gambar. Kalau tanpa gambar kalian boleh menggunakan form opennya aja, tapi nggak masalah kalau tanpa gambar kalian juga pakai form open multipart. Nah, ini kita ubah juga kategoris. Jadi poin-poinnya ada di sini ya. Ini ada redirect pada saat kita klik submit ya, klik simpan. Nah, dia akan memanggil lagi ke view admin kategoris form. Nanti kita buat formnya, tampilannya. Nah, ini submit sudah kita buat. Create.php apakah kita sudah buat di sini? Sudah ya. Nah, ini adalah function controllernya. Selanjutnya kita buat formnya. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan. Kita copy. Kita buat baru di kategori dengan nama form.php. Nah, ini ada nama kita perlukan. Ini kategori, jadi kalian cari tag div ya, antara div ke div. Nah, ini juga deskripsi enggak, price enggak perlu. Nah, yang kita butuhkan adalah cover image. Oke, kita perlu dari div ya, label div. Oke, jadi ini price deskripsi yang dari produk nih kita bisa hapus sampai sini ya. Kalian perhatikan dari kategori ID kita hapus, enter. Inilah cover image-nya masih kita perlukan. Nah, image ini adalah untuk upload file masalnya kan, ini enggak kita perlukan. Ini juga aktif enggaknya kita enggak perlukan, karena situ kategorinya akan selalu aktif.
kita save ya. Jadi kita cuma perlu name sama cover image-nya. ID-nya kan sudah auto increment ya, kita sudah buat ID itu menjadi increment ya, jadi dia akan otomatis mengenerate ID. Ini untuk formnya sudah kita buat. Sekarang coba kita tambahkan add new di kategori. Nah, di sini masih ada tulisan product name ya, kategori name ya, semua yang berkaitan sama nama produk kita ubah menjadi kategori ya. Kita save, kita reload kategori name-nya. Sini ada contoh, itu adalah, coba kita lihat di sini udah ada apa aja, aksesoris, hijab, fashion. Kita coba tambahkan satu, bebas ya, tes, nggak masalah. Lalu gambar ini kita pilih, saya memilih logo atau gambar gelang. Kita submit kan. Nah sini kita coba solve. Sini admin kategoris controllersnya ada kesalahan di baris ke 52. Coba ya, sini kita nggak perlu pakai juga sama. Tes. Nah ini tes sudah bisa. Selanjutnya adalah kita buat fitur edit di sini. Edit ya, kita cek, kita tambahkan lagi pada file roots-nya ya, roots. Nah sini ada edit dan delete. Kita buat editnya dulu. Kategori kita ini juga kategoris. Sini adalah edit. Nah sudah, oke. Sudah kita buat roots-nya untuk edit. Selanjutnya kita buat function edit pada controller kategori. Sini kita minimize dulu. Kita pilih di sini function editnya. Nah, ini kita cek. Oke, sampai sini. Sebelum function delete, kita copy referensinya dari admin product. Kita tambahkan di bawah function create. Oke. Nah, ini image yang masal kita hilangkan. Run update cover image. Nah, cover image tetap kita perlukan. Get upload config. Get config ini sudah kita buat ya di sini. Inputnya sudah kita jadikan satu menjadi variable input. Ini update add-nya karena kita melakukan edit data. Cover image kita pilih sini, input cover name-nya kita ubah lagi menjadi file name cover image-nya di sini. Ini adalah untuk mengupload ya, gambarnya. Product model ini kita ubah lagi menjadi kategoris, update ID input. Oke, update ini coba kita cek di product model, product model, oke ada edit, nggak ada, berarti ini adalah function bawaan update ini. Nah setelah modelnya kita ubah menjadi kategori, di sini kita ubah juga data update successful. Di sini directory dari filenya kita ubah lagi kategoris upload image. Nah karena kita nggak pakai ini ya, is upload image.
Nah, ini nggak ada karena kita nggak butuh. Kita perlu mengupload datanya. Nggak perlu kita for each. Nah, kita redirect lagi ke categories. Nah, ini juga product model kit record kategori. Kita nggak perlu karena nggak ada drop down kategori. Produknya kita ubah menjadi, nah lalu kita buat ya view untuk editnya. Kita mereferensi dari view product. Sini kita ambil edit ya, kita copy, kita buat file baru edit di kategori new file edit.php. Kita copy, kita ubah di sini yaitu kategori update kategori home admin kategoris edit ya, karena di sini kita mereferensi controllernya kategoris ya, edit fungsinya. Ini juga sama, formnya kita panggil lagi formnya kategori, lalu kita save. Nah coba kita cek edit, kita coba edit ya gambar dan namanya. Sini kita ubah menjadi tes 1 atau tes 2. Gambar kita pilih lagi, sini saya ubah menjadi hijab, gambar hijab. Kita submit. Nah data sudah terubah jadi itu sudah berhasil. Sekarang kita buat fitur hapus datanya ya. Kita kembali lagi ke file roots, kita ambil referensi lagi dari hapus produk ya, kita ubah produknya jadi kategori juga sama, namanya kita ubah di kategori delete. Kita save, lalu kita ke functionnya yang ada di kategori admin kategoris ya. Nah ini adalah akhir dari function edit. Nah kita perlu nambahkan sini untuk hapus data. Kita ambil referensi dari sini, kita minimize, lalu kita ambil function delete ini dari admin product, kita copy, kita taruh di sini, delete. Nah ini kita ngecek requestnya apakah dia post atau get ya. Lalu di sini kita ubah menjadi kategori get by product ID. Coba kita cek apakah ini ada fungsinya di model produk. Bentar, tadi di product image ya. Ini dia untuk menghapus data-data gambar yang ada di table product image, karena kita nggak ada table untuk kategoris image-nya. Nah kita cuma ada satu nih di sini, jadi kita nggak perlu looping di sini. Oke. Kita bisa unlink ya, coba kita cek
diambil dari sini petnya. Kalau di produk itu namanya adalah cover image ya. Di sini nggak ada ngapus cover image, jadi ini kita hapus. Delete ID, kita delete data kategorinya. Data delete successful. Admin kategoris, kita save. Ya, kita juga bisa tambah function untuk hapus gambarnya. Sini kita ambil dari kategori get by product ID. Coba kita cek di model kategori produk ya, produk image. Nah, ini yang kita ambil, ini yang kita tambahkan untuk di kategori get by kategoris ID. Ini yang kita pakai, tabelnya sudah, kategori ID-nya adalah ID ya. Kita Ctrl D, kita hapus. Nah, jadi ID-nya aja di sini. Kita save ya. Kita close. Kita ganti menjadi fungsinya get by kategoris ID. Kalau sudah dapat, sini kita hapus gambarnya ya. Image, jadi kita hapus gambar aslinya dan gambar thumbnailnya. Ini nama kolomnya adalah, untuk kategori itu nama gambarnya adalah cover image. Coba nanti kita tes apakah gambarnya berhasil dihapus. Nah, ini sudah. Lalu kita function sudah kita buat, kita coba cek di view punya kategori. Nah, ini untuk hapus ya, button hapus. ID-nya kita panggil di sini adalah modalnya ya, bootstrap modal. Kita masih mereferensikan ID kategorinya. Saya ingin menghapus data, nah dia di sini akan redirect ke function delete nya si kategori. Sini sudah kita buat juga di awal. Nah, kalau sudah bisa kita save, lalu kita tes untuk hapus datanya. Nah, yakin ingin menghapus data ini. Nah, kita cek nih di tes 2 ini kan cover image-nya cuma satu yang gambar seperti ini. Nah, kategoris. Nah, harusnya ini juga terhapus. Di sini saya lihat nggak ada thumbnail. Coba kita cek apakah kita buat thumbnail pada saat kita insert datanya. Coba kita cek insert ya, create. Apakah kita buat thumbnailnya? Sini sih nggak ada. Ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Coba kita balik lagi. Kalau misalkan nanti ada error di thumbnail, berarti untuk ini nggak perlu kita hapus karena sudah kita hapus di bagian sini ya. Harus ada 2 di sini gambarnya. Kita coba dulu, kita save, kita refresh, kita hapus ya. Oh, sudah
jadi nggak masalah, walaupun file nggak ada dia nggak memunculkan error. Nah seperti itu. Jadi untuk fitur tambah data, edit dan hapus ya, untuk kategori. Oke, jadi kalian bisa pastikan, kalian bisa bisa kalian simak tadi ya, bisa kalian perhatikan poin-poin mana saja yang kita perlukan untuk mengubah ya fitur-fitur produk ini, dan kita implementasikan ke menu kategori seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.